Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi mengenai dasar-dasar dialektologi dalam mata kuliah dasar-dasar linguistik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nia Mila Dinastiani dengan nomor NIM 2302020033. Saya Tiaska Mafiani dengan NIM 230202003. Saya Nuktiwayu Ilhami dengan NIM 2302020049. Saya Olivia Horinisa dengan NIM 2302020054. Selamat menyaksikan! Yang pertama ada pengertian dialektologi. Dialektologi secara etimologi berasal dari kata dialektos dari bahasa Yunani. Dialektos telah digunakan di bahasa Indonesia sebagai dialektologi. Terdiri atas kata dialek dan kata logi. Dialek memiliki arti bentuk lain dari bahasa, serta logi memiliki arti lain. Jadi dapat disimpulkan, pengertian dialektologi secara etimologi adalah cabang linguistik yang mempelajari dialek. Nodover 1981 6-8. Yang kedua ada dialektologi menurut Krida Laksana 2001 adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang variasi bahasa, struktur yang utuh. Hal tersebut memiliki arti variasi bahasa di sini dianggap sebagai struktur yang utuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa dialektologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari variasi bahasa. Yang kedua ada pengertian mengenai dialek, idiolek, isolek, logat, dan sosiolek. Dialek adalah suatu sistem yang mempunyai ciri khas tersendiri sebagai bagian dari sistem bahasa. Yang kedua ada idiolek. Menurut Cair, idiolek merupakan variasi bahasa tunggal. Menurut konsep idiolek, tiap orang memiliki variasi bahasanya masing-masing, terutama pada warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, dan struktur tadi. Yang ketiga ada isolek. Isolek merupakan perbedaan penyampaian sesuatu kata yang mempunyai maksud atau makna yang sama. Yang keempat, logat atau aksen. Logat atau aksen adalah cara pengucapan suatu kata, aksen, atau suatu kurva kebahasaan yang khas tergantung asal-usul daerah atau suku masing-masing orang. Yang kelima, sosiolek atau dialek sosial adalah variasi bahasa yang terdapat dalam kelompok masyarakat seperti status, kependudukan, golongan sosial, dan pekerjaan. Interdisipliner dialektologi dibagi menjadi 5. Yang pertama, dialektologi dan linguistik. Perkembangan teori yang terjadi seiring berjalannya waktu membuat dialektologi bertumpu pada konsep linguistik. 2. Dialektologi dan linguistik historis komparatif mempunyai persamaan dalam penggunaan metodenya. Yang ketiga, dialektologi dan sosiolinguistik. Keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengkaji perbedaan unsur kebiasaan dalam suatu bahasa. Yang keempat, dialektologi dan geografi. Perbedaan unsur-unsur kebahasaan yang ada sangkut pautnya dengan geografis merupakan suatu hal yang akan menjadi aspek syarat daerah-daerah penelitian dialektologi. Yang kelima atau yang terakhir, dialektologi dan sejarah. Pembentukan dialek sangat dipengaruhi oleh sejarah yang dialami oleh penutur itu sendiri. Kontribusi ilmu sejarah sangat penting dalam dialektologi karena itu adalah sarana pembentukan yang digunakan untuk menyatakan sebuah makna dalam sebuah dialek pada suatu daerah. Sumber penelitian dialektologi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sumber lisan dan yang kedua sumber tulis. 1. Sumber lisan. Sumber lisan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kajian dialek dan bahasa pada umumnya. Sumber ini disimpan dalam arsipnya, khususnya bahasa dan dialek pengguna. Asal-usulnya adalah bahasa atau dialek beserta isinya seperti cerita rakyat, adat istiadat, kepercayaan, dan perundangan. Menurut Dwi Rau tahun 1970 nomor 41. 2. Sumber tulis. Sumber tulis terbagi menjadi 2, yaitu naskah, kamus, dan atlas. 1. Naskah. Naskah kuno memang sangat berharga karena merupakan satu-satunya sumber pada masa sebelum pengetahuan, kamus, dan buku tata bahasa. Belum lagi buku-buku yang bersifat sastra ditulis berbagai bahasa atau dialek. Yang kedua, kamus dan atlas bahasa. Kamus dialek adalah sumber informasi utama dalam penelitian dialek. Hal-hal yang kurang jelas terkait bahasa yang sudah terkumpul seringkali dapat dijelaskan melalui pertolongan kamus dialek yang sudah ada. Metode penentuan dialek terbagi menjadi 4.
Yang pertama adalah metode pemahaman timbal balik, yakni metode yang pemahamannya berdasarkan pada penggunaan dialek yang dikenali oleh penuturnya. Yang kedua adalah metode leksikostatistik. Metode ini digunakan dalam mengetahui hubungan antar bahasa. Lalu yang ketiga adalah metode dialektometri, yaitu suatu ukuran statistik yang digunakan untuk melihat seberapa banyak perbedaan dan persamaan yang terdapat pada tempat-tempat yang diteliti dengan cara membandingkan beberapa bahan yang dikumpulkan dari suatu tempat tersebut. Yang terakhir adalah metode berkas islogos, yakni garis hayal yang digambarkan pada peta yang menghubungkan titik pengamatan yang mewakili fenomena linguistik serupa. Dialek dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni yang pertama adalah dialek satu. Dialek satu merupakan dialek yang disebabkan oleh kondisi alam sekitar dialek tersebut pada masa perkembangannya. Kemudian yang kedua adalah dialek dua. Dialek dua merupakan bahasa yang digunakan di luar daerah pakainya. Ketiga, dialek sosial. Dialek sosial ini merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu. Dialektologi berdasarkan kelompok pemakaian terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama adalah dialek regional. Dialek ini merupakan variasi bahasa berdasarkan perbedaan tempat dalam satu wilayah bahasa. Kemudian dialek sosial. Dialek sosial ini merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh golongan tertentu dan juga menandakan kelas sosial. Dan yang terakhir terdapat dialek temporal. Dialek ini merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok bahasawan yang hidup pada waktu tertentu. Selanjutnya, pembeda dialek. Menurut Wahyu, tahun 2015, nomor 15, pembeda dialek itu ada 5 jenis. Yang pertama, perbedaan fonetis berada dalam bidang fonologi dan biasanya tidak didasari oleh pengguna dialek atau bahasa yang bersangkutan. Yang kedua, perbedaan semantik yang mencakup sinonimi, yaitu nama yang berbeda untuk lambang yang sama pada beberapa tempat yang berbeda. Selanjutnya, pemberian nama yang sama di tempat yang berbeda. Untuk pembeda yang ketiga, yaitu ada onomasiologis, menunjukkan perbedaan nama berdasarkan konsep tertentu di beberapa tempat yang berbeda. Yang keempat, yaitu ada perbedaan semasiologis, adalah kebalikan dari perbedaan onomasiologis, yaitu pemberian nama yang sama untuk beberapa konsep yang berbeda. Yang terakhir yaitu ada morfologis, yaitu perbedaan dalam bentukan kata oleh frekuensi morfem-morfem yang berbeda oleh kegunaannya, yang berkerabat, oleh wujud fonetisnya, oleh daya rasanya, dan oleh sejumlah faktor lainnya. Menurut Guiraud, tahun 1970. Konsep isoglos dan heteroglos. Isoglos atau garis atau watas kata, yaitu garis yang membagi setiap fenomena kebahasaan dari dua dialek atau lingkungan kebahasaan berdasarkan perbedaan bentuk atau sistem dari kedua lingkungan tersebut dipresentasikan dalam peta bahasa. Istilah lain untuk isoglos yaitu heteroglos. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.